Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kajian kita tentang kitab At-Tibil Masbuk bi Nasihatil Muluk, karya atau karangan Imam Ghazali. Sebuah kitab yang membicarakan tentang standar moral dan etika yang harus dimiliki oleh seorang penguasa. Hikmatun, ini ada hikmah kata Imam Ghazali. Karena Sulaiman ibnu Abdul Malik khalifatun fatafakkaro yauman. Adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Ini seorang khalifah juga dari Bani Umayyah ya. Sulaiman bin Abdul Malik ini juga salah seorang khalifah dari kekhalifahan Bani Umayyah. Beliau khalifah yang berkuasa dari Februari 715 ya sampai mangkatnya September 717. Beliau ini menjadi khalifah sepeninggal kakak kandungnya Al-Walid bin Abdul Malik ya. Beliau lahir tahun 717 dan wafat pada beliau ini lahir pada tahun 717 Masehi ya. Karena Sulaiman bin Malik khalifatun fatafakkaro, pada suatu hari Khalifah bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, fatafakkaro, merenung. Pada suatu hari beliau merenung. Waqala, dan beliau merenungkan tentang tana'amtu fid dunya tawilan fa kaifa yakunu li bil akhirah. Dia merenung begini, qad tana'amtu, aku sudah cukup sekali ini hidup senang di dunia ini, panjang sekali, lama sekali aku hidup ini dalam kesenangan. Sudah cukup lama aku hidup senang. Fa kaifa yakunu hali fil akhirah, bagaimana nanti nasibku atau keadaanku di akhirat nanti. Sudah lama aku hidup senang di dunia ini sebagai keluarga khalifah dan juga sebagai khalifah. Bagaimana nanti keadaanku di akhirat? Dia merenung begitu. Wata ila Abi Hazim. Kemudian dia menemui Abi Hazim, salah seorang ulama. Setelah merenung itu, bagaimana nanti keadaanku? Apakah akan sesenang ini seperti di dunia ini atau bagaimana? Kemudian untuk menjawab itu dia datang kepada seorang ulama namanya Abi Hazim. Wa kana alimun ahlu zamani, alimu ahli zamani wa zahidu awani. Beliau itu adalah seorang alim pada masa itu, seorang ulama pada waktu itu, dan juga seorang zahid pada masanya, seorang yang zuhud pada masanya. Zuhud itu yang orang orientasi hidupnya tidak kepada keduniaan, tidak kepada materi ya. Zahid itu adalah orang yang orientasi hidupnya, pandangan hidupnya tidak material belaka, tidak hanya berorientasi materi. Itu namanya zahid. Waqala, dan khalifah itu berkata kepada Syekh Zahid, unpudli sayan mingkuti kalladhi tabturu alaihi. Coba perlihatkan, suguhi aku, unpudli, suguhi aku makanan yang engkau biasa makan ketika engkau berbuka puasa. Ketika engkau berbuka puasa, kata khalifah, perlihatkan atau suguhi aku sekarang ini makanan yang biasa engkau makan ketika engkau berbuka puasa. Fanfadalahu qalilan min nakhalatin wa qad sawaha. Maka Syekh Abi Hazim menyuguhi khalifah itu sedikit makanan yang biasa beliau makan ketika berbuka
puasa, yaitu dedak panggang, ya, dedak panggang. Jadi dedak dari gandum, ya, dedak dari gandum yang beliau panggang, Faqala hadza futuri, Khalifah itu sangat aneh sekali. Hadza futuri, inikah makanan yang Anda makan ketika Anda berbuka puasa? Ini makanan yang Anda makan, yang Anda jadikan makanan untuk berbuka puasa. Falamma ra'a Sulaimanu dzalika fabaka. Maka ketika Khalifah Sulaiman melihat hal itu, beliau menangis. Ini makanan berbuka puasa Anda, dedak gandum yang dipanggang ini. Khalifah itu menangis. Wa atharopi qalbil khusu taksiron kabiron, dan itu sangat membekas sekali, sangat mempengaruhi hati beliau, sangat mempengaruhi perasaan beliau, dan sangat membekas sekali peristiwa itu, sehingga mempengaruhi perasaan beliau. Kemudian pasoma salasa ayamin wa tawa. Kemudian beliau puasa 3 hari berturut-turut. Setelah melihat itu, kemudian beliau berpuasa, pulang ke istananya. Kemudian beliau puasa 3 hari berturut-turut. Summa aftara al-lailatas salisah ala tilka nakhalatil musawiyah. Kemudian beliau berbuka pada malam yang ketiga, memakan makanan berbuka seperti yang disebutkan oleh Syekh Abu Hazim tadi. Beliau berpuasa 3 hari berturut-turut. Pada hari ketiga beliau sengaja berbuka dengan makanan berbuka seperti yang dimakan ketika berbuka oleh Syekh Abu Hazim, yaitu dedak panggang. Fayuqalu, dan beliau merasakan itu, merasakan sangat tidak enak sekali. Fayuqalu innahu fitil kalailati tagsha ahlahu. Maka namina Abdul Aziz wajah minu Umar bin Abdul Aziz. Kemudian kebetulan pada malam itu juga beliau menggauli istrinya, tidur dan menggauli istrinya. Dan dari itu lahirlah Abdul Aziz, anaknya. Kemudian istrinya mengandung, dan lahirlah Abdul Aziz. Yang Abdul Aziz ini adalah ayah dari Umar bin Abdul Aziz. Wa kana wahidu zamanihi fi adli wa insafihi wa zuhdi wa ihsani. Dan kita sudah tahu semua bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah yang terkenal adil, kemudian suka melayani rakyat, suka melayani rakyat dengan sebaik-baiknya, kemudian seorang yang zuhud dan dermawan. Wa kana ala tariqati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, dan juga disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz itu menempuh metode, cara mengelola pemerintahan, mencontoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wakilah dan diceritakan inna dzalika bi barakati niyatihi wa siyami wa akli min dzalika ta'am. Dan disebutkan terjadi begitu itu sampai melahirkan cucu seorang Umar bin Abdul Aziz, Sulaiman bin Abdul Malik, sampai punya cucu Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang sangat terkenal adil dan seterusnya. Itu karena barokah niat puasanya dan makanan berbuka dengan makanan yang seperti yang dimakan oleh Syekh Abi Hazim. Itu maksud cerita ini, kata Imam Ghazali, ini untuk masih mencontohkan bahwa khalifah di zaman dulu itu, penguasa zaman dulu itu selalu mengontak, selalu menemui ulama, dan beliau para khalifah pada waktu itu selalu meminta saran, masukan, bahkan kritikan dari para ulama. Demikian itu yang dilakukan oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Terima kasih. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.